Oke, kita lanjutkan kembali materi kita. Kita masuk pada poin nomor 4 ya. Ini ketika Anda belajar C++ juga pasti ketemu sama ini ya. Kita masuk pada using break to exit a loop. Ya, nanti biasanya sama si break ada yang namanya adalah continue ya, using continue in a loop. Kemudian nanti yang terakhir adalah avoiding infinite loop ya, hindari masuk pada loop di mana loopnya tidak berhenti. Nanti di poin berikutnya saya akan mengerjakan try it yourself ya, ini nanti saya kerjakan aja. Ya, kita coba bahas poin nomor 4, poin nomor 5, poin nomor 6. Oke. Poin nomor 4 di sini ya, kita akan gunakan a break ya. Ada keyword break ya. To exit a while loop immediately without running any remaining code in the loop. Jadi di sini disampaikan untuk keluar dari while loop ya secepatnya tanpa merunning sisa kode yang ada di bawah break ini. Regardless of the result of any conditional test, use the break statement ya. The break statement direct the flow of your program. Jadi si break ini akan membuat program keluar ya dari si looping di sini. You can use it to control which line of code are executed and which aren't. So the program only execute code that you want it to when you want it to ya. Untuk segera keluar dari loop secepatnya tanpa menjalankan kode yang tersisa di loop, terlepas dari hasil pengujian kondisional apapun, gunakan pernyataan break. Pernyataan break mengarahkan aliran program Anda. Anda dapat menggunakan untuk mengontrol baris kode mana yang dieksekusi dan mana yang tidak, sehingga program hanya mengisi kode yang Anda inginkan saat Anda menginginkannya. For example, consider a program that asks the user about places they have visited. You can stop the while loop in this program by calling break ya, as soon the user enter the quit ya. Misalnya oke, kita ketik aja yang ini, kita copy aja ya. Ini lebih ekstrim dari yang sebelumnya ya. Kalau sebelumnya kita kasih while aktif ya, aktifnya bernilai true. Di sini benar-benar literally kita tulis true ya. Kalau sebelumnya kita kasih flag ya, yang isinya adalah aktif sama dengan true ya, gitu ya. Kalau di sini langsung aja kita tuliskan while true ya. Jadi benar-benar looping, kondisinya selalu bernilai true di sini ya, dia nggak bisa keluar. Kemudian city sama dengan input from, seperti itu. Oke, kemudian kondisinya adalah if city sama dengan quit ya, di sini baru kita break. Break ini akan keluar dari looping while di sini ya. Tapi kalau dia tidak tulis city sebagai quit, maka kita katakan print ya, I love to go
go to city, kemudian kita kasih title ya, seperti ini ya. Ya, di sini lebih simple lagi karena kita langsung katakan while true, kemudian untuk keluarnya kita cek kondisi dimana. Kalau kondisinya terpenuhi maka kita break, ketika ketemu break kita langsung keluar ya. Jadi kondisi ini akan terpenuhi ketika city sama dengan quit, dimana city adalah interaksi dengan keyboard di sini ya. Oke, kalau kita run Kota Bandung ya. Oke, Kota Tangerang dia akan tanya terus ya. Tapi ketika kita katakan quit di sini ya, if city sama dengan quit ya, maka dia langsung break, langsung keluar deh. Ya, oke. Itu adalah perulangan yang dimulai dengan while true akan berjalan selamanya kecuali mencapai pernyataan break. Loop dalam program ini terus meminta pengguna untuk memasukkan nama kota yang pernah mereka kunjungi sampai mereka masukkan, ini maksudnya quit ya. Quit, ketika mereka masukkan quit, pernyataan break berjalan menyebabkan Python keluar dari loop. You can use the break statement in any of Python loop ya. For example, you could use break to create a for loop that's looking through a list or a dictionary. Oke. Anda dapat menggunakan pernyataan break di salah satu Python loop. Misalnya Anda bisa menggunakan break untuk call dari for loop yang bekerja melalui list atau dictionary. Coba kita punya my list. Oke, katakanlah ini nama kota atau Bandung, kita Jakarta, kota Surabaya, oke. Surabaya, kota Malang, Unfortunate City. Oke, kemudian for city in my list ya, gitu. Ini kan for ya. If a city equal with, katakanlah Surabaya, then break ya. Kalau enggak, else I just print lovely lovely town, lovely city, lovely city, city atau oke. Kalau jadi dia akan ngeloop di sini Bandung, dicek sama dia, oh bukan Jakarta, kadang enggak, maka di lovely city Bandung is gitu ya, Jakarta sama. Tapi ketika ketemu Surabaya di sini, if city sama dengan Surabaya ya diambil sini, oh sama, maka dia akan break. Nah, dia hanya ngelooping 2 kali di Bandung sama di Jakarta. Ketika masuk Surabaya dia akan nge-break, dia akan keluar. Itu adalah apa namanya break ya. Jadi break kita gunakan dengan kondisi tertentu, kemudian kita bisa keluar. Kondisinya terpenuhi maka kita ketemu sama break ya. Kita bisa kasih beberapa break. Kita masuk ke poin nomor 5, using continue in a loop.
Jadi bedanya continue sama break, kalau kalau dia misalnya contoh yang di sini ya, saya copy kemudian saya tidak gunakan break tapi saya gunakan continue di sini, continue ya. Jadi ketika dia ketemu si Surabaya ya, maka ini akan di skip aja gitu ya, dia akan skip, dia lanjut lagi ke yang nextnya ya. Berarti kalau di sini Lovely City Bandung Jakarta, nanti di sini muncul Bandung Jakarta, tapi kalau ketemu Surabaya dia di continue, di skip, dia lanjut ke Malang ya, dicek lagi, oh Malang tidak gitu. Coba kalau dilihat ya, jadi Bandung oke, Jakarta is, nah tapi ketika dia ketemu sama Surabaya, if City sama Surabaya, maka dia continue, maksudnya apa, lanjut aja ke for yang nextnya, yaitu Malang. Atau di sini kita mencetak salah satu cara yang berbeda ya, kita di sini current number sama dengan 0, while number less than 10 gitu ya, current number kita tambahkan. Dia akan ngecek apakah current number itu apa namanya, genap gitu ya. Kalau genap maka dia continue. Oke, berarti dia akan mencetak angka ganjil gitu ya. Oke, kalau ini kita run ya, yang muncul hanya angka ganjilnya, karena ketika di angka genap dia akan di continue ya. Jadi seperti itu, current number sama dengan 0, dicek ya. Ini kan sebenarnya 0 sampai 9 di sini kan, ini 0 sampai 9 karena dia naiknya di 1 ya, naiknya 1 di sini. Kemudian if current number modulus 2 equal with 0, dia continue, kondisi ini dia akan continue ya. Berarti kondisi ketika dia genap, dia lanjut, genap itu langsung aja dilewat, ibaratnya seperti itu, continue ya. Kalau di break dia keluar, kalau continue yang satu tadi diabaikan, kita lanjut ke angka berikutnya ya. Berarti kan kalau di sini 0, di sini nambah jadi 1 ya. Nah di sini kan 1, ini kan enggak sama dengan 0 tapi 1. Nah karena di sini masih dia tidak sama dengan 0, maka dia akan eksekusi di sini kayak gitu maksudnya ya. Nah dia masuk lagi ke sini, tadi angkanya 1, angka 2 di sini ya, angka 2 di sini kita cek ya, apakah 2 modulus 2 sama dengan 0. Nah ini benar nih, karena benar dia akan continue. Maksudnya continue itu apa, dia akan mengabaikan perintah yang di sini, pokoknya perintah di bawahnya akan diabaikan, dia akan mengeksekusi perintah berikutnya seperti itu. Itu adalah continue. Saya sudah kasih 2 contoh di sini, mudah-mudahan bisa dipahami, dan ini biasanya juga disampaikan di C++ ya. Oke, yang berikutnya adalah avoiding infinite loop, menghindari loop tak terbatas ya. Setiap while loop membutuhkan cara untuk berhenti sehingga tidak akan terus berjalan selamanya. Kalau kita punya seperti ini, x sama dengan 1, while x lebih kecil sama dengan 5 ya, maka dia akan 1. Nah ini apa namanya, yang bikin dia bertambah nilainya, kontrolnya di sini ya. Jadi di sini x sama dengan 2, 3, 4, 5 gitu ya. Oke, maka dia akan berhenti ketika x-nya sama dengan 6. Ketika sama dengan 6 tidak terpenuhi, maka dia akan skip. Tapi gimana kejadiannya kalau kita tidak sengaja? Jadi di sini x-nya tetap bernilai 1 ya. Jadi x sama dengan 1 dan dia tidak ada penambahan x di sini. Jadi selamanya x sama dengan 1. Karena selamanya x sama dengan 1, maka di sini selamanya bernilai true. Maka dia akan muter aja di sini gitu ya. Jadi ini kalau kita run, udah terus dia akan mencetak angka 1 selamanya. Ya,
Caranya gimana? Kita tekan Ctrl C, nanti ya dia. Ctrl C, belum ya, coba tekan di sini. Ya, kita berhenti ya. Ctrl C. Akhirnya mau dia berhenti ya. Ya, perlu waktu untuk stopnya ya. Ya, oke. Ini adalah forever atau infinite loop. Ya, dia akan terus berjalan karena tidak ada kondisi yang membuat dia bernilai false gitu. Ya, oke. Kita di sini tadi pembahasannya ya. Setiap programmer secara tidak sengaja menulis loop file tak terbatas dari waktu ke waktu, terutama ketika loop program memiliki kondisi keluar yang subtle, yang halus. Jika program Anda macet dalam loop tak terbatas, tekan Ctrl C. Ya, kayak tadi ya, saya tunjukkan agak lama berhentinya. Ctrl C juga berapa kali. Ya, dia baru dia stop gitu ya. Untuk menghindari penulisan infinite loop, uji setiap while loop dan pastikan loop berhenti saat Anda mengharapkannya. Jika Anda ingin programnya berakhir saat pengguna masukkan input tertentu, jalankan program Anda masukkan tersebut. Jika program tidak berakhir, cermati cara program Anda menangani nilai seharusnya menyebabkan loop keluar ya, pasti ada errornya. Pastikan setidaknya satu bagian dari program dapat membuat kondisi loop false atau menyebabkan mencapai pernyataan break. Ya, oke. Sudah berapa menit? 17 menit cukup kayaknya. Saya potong di sini. Selanjutnya nanti saya akan coba mengerjakan try it yourself di sini ya. Jadi Anda tonton aja saya ngerjakan gitu ya. Oke, nanti Anda kerjakannya di UAS ya. Ya, saya hari dulu part di sini, section di sini ya.